Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena 1 minggu lagi Tuhan sudah menyertai dan menuntun kita melewati hidup kita. Dalam segala tantangan yang kita alami selama masa-masa COVID ini, Tuhan masih menolong dan memelihara kita. Tiba saatnya jemaat Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan. Saya rindu setiap kita boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sembari singer menyanyikan satu hal yang kurindu, biarlah kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, kan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat dipersilakan berdiri, kita katakan pada Tuhan, satu hal yang kurindu Tuhan, diam dalam rumah-Mu. Kurindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 134, 1 sampai dengan 3. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, hai semua umat Allah. Jemaat sekalian, mari katakan kepada anggota keluarga kita atau siapapun di sekitar kita, kita katakan, ayo pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Mari kita katakan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan pada kita. Bukan hanya karena pemeliharaan Tuhan dalam masa pandemi ini, tetapi jauh lebih besar dari itu. Kita patut memuji Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kita patut memuji Tuhan atas kehidupan kekal yang Tuhan berikan buat kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya tu dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat
dosa kita yang betapapun juga keji dihapus oleh Tuhan, dibasuh bersih. Dalam kehidupan kita seringkali kita melupakan karya besar Tuhan. Kita menganggapnya biasa saja. Dan kita begitu mudahnya berbuat dosa dan berbuat dosa lagi. Karena itu jemaat sekalian, mari datang pada Tuhan. Kita akui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Silakan jemaat sekalian mengambil waktu ini untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Betapa seringnya di dalam situasi-situasi seperti ini Tuhan, ketika kami tidak leluasa melakukan hal-hal yang kami sukai, ketika banyak tantangan terjadi dalam hidup kami seringkali mengeluh Tuhan. Kami seringkali tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami datang padamu mohon ampun atas semuanya. Ketika kami sekarang punya waktu lebih banyak di rumah, banyak hal juga terjadi, gesekan-gesekan di dalam rumah, bersama dengan anggota keluarga kami. Karena egoisan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan ampuni kami. Bapa yang dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang memohon pengampunan-Mu. Sucikanlah kami kembali Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan layakkan hati kami untuk datang menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah Tuhan buat kita. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Jemaat sekalian yang di rumah masing-masing, mari kita membacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jemaat sekalian, berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan. Dan kita hanya bisa tahan kalau kita bersandar kepada Tuhan, pada lengan Tuhan yang kekal, lengan Tuhan yang tidak goyah. Bersama Tuhan kita akan puas. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada
Kita akan nyanyikan tiada ku takut, tiada ku gentar. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang gegap. Hatiku tenang, Tuhan menghantar, sandar pada lengan yang gegap. Sandar, sandar, sandar yang tentu kuat teguh. Sandar, sandar, pada lengan Tuhan yang kekal. Sandar, sandar, sandar yang tentu kuat teguh. Sandar, sandar, pada lengan Tuhan yang kekal. Jemaat sekalian, tibalah waktunya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bertemakan tak melebihi kekuatanmu dan akan disampaikan oleh pendeta Liok Meling. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyapa setiap anak-anak sekolah minggu yang pada pagi hari ini juga beribadah bersama dengan orang tuanya. Mari saya mengundang untuk setiap anak-anak sekolah minggu bisa maju. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Bagi orang tua yang mau ikut menyanyi juga saya persilakan. Saya mengajak singer untuk bisa maju ke depan, agak merapat. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye sambil melakukan gerakan. Mari anak-anak sekolah minggu kita menyanyi bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Bagaimana anak-anak sekolah minggu? Senang ya rasanya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini juga anak-anak bisa melihat rekaman ibadah untuk anak-anak sekolah minggu melalui YouTube juga. Silakan anak-anak menikmati ibadah meskipun hanya melewati video. Biarlah kita tetap bisa bersekutu dan memuji Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari bahwa dalam keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menuntun langkah kehidupan kami. Terutama di tengah situasi yang sulit dan serba tidak menentu seperti sekarang ini. Tolonglah kami untuk terus dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Ajarlah kepada kami untuk selalu menyadari bahwa kami tidak berjuang sendirian. Bahwa Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan terus menguatkan kami. Bapa di surga, biarlah ketika kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13.
Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Happiness is a choice. You cannot choose what happens, but you can choose your reaction to it and be happy. Kutipan ini kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira bunyinya begini. Bahagia itu pilihan. Kita tidak dapat memilih apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa memilih atau mengatur reaksi kita terhadap suatu kejadian dan tetap merasa bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini ada banyak kejadian yang di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Salah satunya saat ini dunia sedang diliputi oleh ketakutan terkait dengan virus corona. Kita tidak mampu mengatur apakah kita ingin bebas dari virus ini. Kita tidak bisa mengatur apakah Indonesia kapan terbebas dari keadaan ini. Semua orang mengalami kesulitan. Semua ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Tidak seorang pun yang terhindar dari situasi ini. Orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, anak-anak, bos, pegawai, buruh, pedagang besar, pedagang kecil, guru, pegawai kantoran, semuanya terkena dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi kita bisa mengatur bagaimana kita bereaksi dengan keadaan ini. Supaya keadaan yang sulit, supaya pandemi corona ini tidak kemudian menghilangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita bisa memilih, menggerutu, marah, ngomel, marah-marah setiap kali kita mengingat kondisi yang tidak menyenangkan ini. Dan kemudian kita menjalani masa karantina atau masa di rumah saja ini dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi sebaliknya, kita juga bisa memilih untuk tetap menjalani keadaan ini sekalipun terbatas, menjalani apa yang bisa kita lakukan, dan tetap bersyukur dan bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara kita menghadapi atau cara kita bereaksi terhadap kesulitan ataupun pencobaan akan menentukan apa yang kita rasakan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan kita. Pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita bereaksi atau bersikap ketika ada kesulitan atau pencobaan yang menimpa kehidupan kita. Ada 3 alasan untuk kita tetap kuat menghadapi kesulitan dan pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita. Khususnya di masa-masa pandemi corona seperti sekarang ini. Alasan yang pertama, mengapa kita tetap harus kuat dan bisa kuat menghadapi pencobaan dan kesulitan? Alasan yang pertama yaitu bahwa pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi adalah pencobaan atau kesulitan yang biasa. Kalau saya mengatakan alasan ini, yaitu bahwa pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi adalah pencobaan atau kesulitan yang biasa, saya yakin Bapak Ibu di rumah banyak yang protes di dalam hati.
dengan mengatakan yang namanya kesulitan, yang namanya pencobaan itu pasti nggak biasa, pasti sulit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan kita merasa bahwa pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi adalah pencobaan yang berat, adalah kesulitan yang berat. Kalau tidak berat, kalau tidak sulit, ya namanya bukan kesulitan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih sebenarnya pencobaan itu? Pencobaan dapat diartikan sebagai kesulitan yang menimpa manusia. Kesulitan ini bisa datang dari si jahat atau iblis. Bisa juga kesulitan itu datang dari sesama atau dari diri kita sendiri. Atau bisa juga kesulitan itu muncul dari alam. Ketika saya mengatakan bahwa kesulitan itu dari iblis, dari sesama, dari diri kita sendiri atau dari alam, mungkin terlintas dalam pikiran Bapak Ibu sebuah pertanyaan. Apakah Allah mencobai manusia juga? Jawabnya tidak. Alkitab menyatakan dengan sangat jelas di dalam Yakobus 1 ayat 13 yang berbunyi demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai kita. Apakah Allah tahu ketika kita dalam pencobaan atau kesulitan? Ya, Allah tahu. Allah tahu ketika kita ada dalam pencobaan. Allah tahu ketika kita ada dalam kesulitan. Allah mengizinkan dan semuanya itu ada di dalam kontrol Allah. Pencobaan selalu memiliki dua sisi. Pada satu sisi, iblis bisa menggunakan pencobaan atau kesulitan itu untuk menjatuhkan manusia, untuk melemahkan iman manusia, untuk menyeret manusia jatuh di dalam dosa, untuk membawa manusia jauh dari Allah, bahkan meninggalkan Allah. Tetapi pada sisi yang lain, Allah bisa menggunakan pencobaan dan kesulitan yang dihadapi manusia untuk memurnikan manusia, untuk menguji iman, untuk melatih manusia untuk semakin dekat dan bergantung kepada Allah, untuk menolong manusia merasakan kemenangan iman bersama dengan Allah ketika mereka sudah berhasil melalui pencobaan dan kesulitan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa ini dapat diartikan pencobaan yang umum dihadapi dan dialami oleh semua manusia yang lain. Misalnya masalah kesulitan hidup, masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan yang tidak harmonis, usaha atau studi yang gagal, atau masalah-masalah lain yang biasa dihadapi oleh manusia-manusia yang lain di seluruh muka bumi ini. Jadi kesulitan-kesulitan atau pencobaan-pencobaan yang kita hadapi sebagai manusia bukan kesulitan atau pencobaan-pencobaan yang tingkatnya tingkat dewa atau tingkat malaikat yang tidak bisa kita hadapi. Sehingga kita tidak perlu baper secara berlebihan ketika kita mengalami kesulitan atau pencobaan. Kita tidak perlu merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini ketika sedang menghadapi pencobaan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bagian A mengatakan dengan sangat jelas. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan menghancurkan kita kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup mentaati pimpinan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah alasan pertama mengapa kita harus kuat menghadapi pencobaan.
Karena pencobaan-pencobaan yang Allah izinkan kita lalui adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita bisa kuat dan bertahan menghadapi pencobaan? Karena alasan yang kedua, karena pencobaan atau kesulitan yang Allah izinkan kita lalui tidak akan melebihi kekuatan kita. Pencobaan dan kesulitan yang Allah izinkan untuk kita hadapi dan lalui tidak akan melebihi kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B dikatakan, sebab Allah setia. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayat ini dibuka dengan sebuah kalimat, sebab Allah setia. Allah setia. Di dalam kesetiaannya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ia berjanji bahwa pencobaan atau kesulitan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Kadang ketika kita sedang menghadapi kesulitan atau persoalan yang berat, kita merasa bahwa kekuatan kita sudah di ambang batas maksimal. Kita merasa bahwa kita tidak punya cukup kekuatan lagi untuk menanggungnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya Allah mengizinkan satu kondisi yang berat kita hadapi. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi Allah sedang mendorong kita untuk mencapai kapasitas iman kita yang jauh lebih besar. Dan mendorong kita untuk bertumbuh secara rohani. Di samping itu, kita harus ingat bahwa ketika kita sedang menghadapi pencobaan dan kesulitan di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa kekuatan yang kita gunakan untuk menghadapi segala persoalan dan kesulitan itu bukanlah kekuatan yang berdasarkan kemampuan diri kita sendiri. Tetapi marilah kita mengingat dan mengandalkan bahwa kekuatan yang saya gunakan untuk menghadapi kesulitan ini adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Adalah kekuatan yang bersumber dari Allah Roh Kudus. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah cukup untuk melawan kesulitan atau pencobaan yang kita hadapi. Respon manusiawi yang sering muncul dalam hidup kita ketika kita menghadapi kesulitan atau pencobaan adalah mencari jalan keluar berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Kita seringkali mengandalkan kemampuan kita. Kita mengandalkan pendidikan kita. Kita mengandalkan harta benda kita. Atau kita mengandalkan teman dan keluarga kita. Atau hal-hal yang lain yang menjadi andalan kita. Dan seringkali kita menemukan bahwa semua yang kita andalkan itu tidak pernah cukup untuk mampu melepaskan kita dari persoalan dan kesulitan. Ketika kita menghadapi pencobaan dan kesulitan di dalam kehidupan kita, marilah kita mengandalkan Allah. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagian ini mengatakan dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di sini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa.
Mengandalkan Tuhan itu artinya kita mempercayakan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi apa-apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa-apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, mari kita lakukan. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang menjadi bagian dari Allah, yang di luar kemampuan kita untuk mengatur dan mengontrolnya, mari kita percayakan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Allah untuk berkarya di dalam hidup kita, menopang dan menolong kita, menguatkan kita untuk bisa melalui berbagai macam persoalan dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Andalkanlah Tuhan. Maka Allah Roh Kudus akan menguatkan dan menghiburkan kita dalam menghadapi pencobaan dan kesulitan hidup. Kemudian alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga, mengapa kita bisa bertahan di dalam menghadapi kesulitan dan pencobaan hidup. Alasan yang ketiga adalah karena Allah akan memberikan jalan keluar. Alasan yang ketiga yaitu Allah akan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bagian yang kecil terakhir dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia, yaitu Allah, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah bukan hanya memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi pencobaan, tetapi Allah menjanjikan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dia bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi Ia menuntun kita untuk bisa melewati segala pencobaan dan kesulitan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita ada di dalam pencobaan yang berat, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah mengabaikan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjuang dan menghadapi kesulitan itu seorang diri. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Allah menguatkan kita, Ia menuntun kita, Ia memberikan jalan keluar kepada kita, Ia menyertai kita. Bahkan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Allah bisa menggunakan kesulitan dan pencobaan hidup untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asal jangan lupa, kita bisa menikmati kebaikan Allah. Kita bisa menikmati Allah turut bekerja dalam hidup kita ketika kita ini hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan pimpinan Allah. Banyak orang menggunakan ayat ini atau mengklaim pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, tetapi mereka lupa bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan kita kepada Allah. Kita akan bisa merasakan pimpinan Tuhan. Kita akan bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kita akan bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan yang baik ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Kadang sebagai manusia ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup yang berat, pengalaman-pengalaman hidup yang sulit, kadang kita tidak bisa memahami apa sebetulnya yang sedang Allah rencanakan. Apa yang Allah sedang pimpin dalam hidup saya.
Kadang kita tidak bisa melihat ada hal baik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak bisa mengerti rancangan Allah, percayalah kepada hati Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat pada pimpinannya untuk menemukan kekuatan dan jalan keluar dalam pimpinan Allah. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami persoalan, kita tidak bisa melihat jalan keluar. Bukan karena Allah tidak menuntun kita, bukan karena Allah tidak menguatkan kita, tetapi kita terlalu sibuk dengan kesulitan itu. Kita terlalu fokus kepada persoalan-persoalan itu, sehingga kita tidak mengarahkan mata dan pandangan kita kepada Allah. Karena ketika kita tidak mengarahkan pandangan dan pikiran kita kepada Allah, kita tidak punya kesempatan untuk melihat pimpinannya. Kita tidak punya kesempatan untuk melihat jalan keluar yang Allah tunjukkan kepada kita. Jangan pernah meminta pimpinan Tuhan kalau kita tidak mau mentaati pimpinannya. Banyak orang Kristen berdoa, Tuhan pimpin hidupku, Tuhan topang hidupku. Tetapi ketika Allah menuntun, ketika Allah mengajar, kita tidak mentaatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mampu melewati kesulitan, pencobaan-pencobaan hidup. Karena sesungguhnya Allah memberikan jalan keluar. Yang perlu kita lakukan adalah mentaati pimpinannya. Marilah kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Allah, menantikan pertolongan daripadanya. Karena kita meyakini ketika kita melewati lembah kekelaman, kita tidak berjalan sendirian. Ia bersama-sama dengan kita, sekalipun mungkin tidak terasa, tidak terlihat, tidak nampak. Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk tenang menantikan pimpinan Tuhan. Belajar untuk taat kepada apa yang Dia berikan kepada kita. Maka dengan semuanya itu, kita akan memiliki kekuatan dan kita menemukan jalan keluar untuk bisa menang terhadap segala kesulitan dan pencobaan hidup yang kita hadapi. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita, menopang kita, khususnya di tengah situasi yang serba sulit, situasi yang tidak pasti. Pencobaan dan kesulitan itu terasa begitu berat. Tetapi sesungguhnya segala kesulitan, cobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena Rasul Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Rasul Paulus juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah setia. Ia akan menguatkan dan memberikan jalan keluar. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, menghiburkan kita, memampukan kita melewati masa-masa sulit ini dengan kesatu keyakinan. Allah beserta kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Karena kami tahu di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, kami tidak menjalani sendirian. Allah bersama-sama dengan kami. Allah turut bekerja. Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan jalan keluar. Tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat terus mengarahkan hati dan pikiran kami untuk melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Agar kami terus dikuatkan, agar kami terus dituntun untuk bisa melihat jalan keluar
yang Allah berikan kepada kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk terus taat mengikuti pimpinan dan arahan Tuhan. Sehingga setiap kami pada akhirnya boleh merasakan kemenangan iman bersama-sama dengan Allah. Biarlah keadaan sulit ini tidak melemahkan iman kami. Tetapi biarlah keadaan yang sulit ini akan semakin menguatkan dan membuat iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian silakan bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Inilah pengakuan iman kami. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKT Nazaret. Ataupun jemaat sekalian juga bisa menyisihkan terlebih dahulu dan nanti diberikan pada saat kita ibadah bersama di ruang ibadah. Mari kita katakan, Tuhan, sungguh ku bangga karena aku punya Allah seperti Engkau. Kita berikan persembahan sambil kita pujikan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan berdoa dan kita membawa persembahan kita. Sekaligus kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan.
Kalaupun kami masih hidup sampai saat ini, kami masih sehat, kami masih bisa bekerja, kami bersyukur. Kami punya keluarga, kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang membawa persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menyucikan persembahan ini, dan biarlah Tuhan memakainya untuk pekerjaan Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami semua terkait dengan situasi pandemik Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kondisi pandemik ini Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh mematikan semua virus-virus yang ada ini Tuhan. Biar Tuhan menghentikan pandemi ini Tuhan. Baik itu di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin negara dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk bisa mengendalikan penyebaran virus dan juga untuk mengatur negaranya masing-masing ya Tuhan. Teristimewa kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami sungguh butuh hikmat dari Tuhan. Biarlah pemerintah Indonesia Kau berikan kemampuan untuk mengatur keamanan dan juga mengatur segala sesuatu yang diperlukan Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk mereka-mereka yang bertugas di area kesehatan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan pertolongan, melindungi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, untuk mereka juga bisa melayani dengan baik. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat sekalian Tuhan. Banyak di antara kami yang mempunyai kesulitan di dalam ekonomi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh tercurah dan menolong kami semua Tuhan. Biarlah ketika kami susah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan memberikan pengharapan buat kami. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan buat kami, untuk kami bisa melangkah hari demi hari dengan ucapan syukur, dengan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan sendiri, dengan sukacita dan damai yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan kami semua jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa melewati kesulitan dan tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi pada diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan warta jemaat. Sesuai dengan himbauan Sinode GKT, maka kita akan mengadakan ibadah online paling tidak sampai dengan akhir Mei 2020. Dan semua pengumuman dan informasi akan diumumkan melalui grup WA info resmi GKT Nazaret. Jemaat sekalian yang belum masuk ke dalam grup WA dapat menghubungi hamba Tuhan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru di dalam gereja kita. Bagi jemaat KU1, KU2, dan KU3 yang belum mengambil masker, dapat mengambilnya di Satpam Gereja di Jalan Penghela. Demikianlah warta gereja pada minggu ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita naikkan puji kita dan hormat kita kepada Tuhan dalam doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Bersama Tuhan hatiku puas, sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Panjang jalanku penuh senang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Kita akan nyanyikan tiada ku takut, tiada ku gentar.